Siapa antara kita yang mau secara keuangan nyaman secara keuangan 2-3 tahun dari sekarang? Oke, semua orang mau stabil, nyaman secara keuangan 2-3 tahun dari hari ini. Oke, yes, bagus. Namun di sisi lain ada kenyataan. Kenyataannya adalah ini. Dari majalah SWA. Majalah SWA ini majalah Indonesia. Oke. 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Kenapa? Karena ini senja muram mengancam eksekutif menengah kita. Bukan eksekutif bawah ya. Eksekutif menengah kita. Jabatan manajer. Jabatan manajer. Kenapa? Karena cuma 20% profesional manager eksekutif businessman yang sudah memiliki perencanaan pensiun. Jadi di usia 35, 45 duitnya banyak. Tetapi pada usia 60, 70 duitnya habis. Tua miskin. Menarik ini. Nah, maka dari itu teman-teman, saya mau ajak Anda sadar. Dalam hidup kita ada 4 tahap. Dan ini bisa Anda pakai untuk menjelaskan ke orang, untuk mengajak orang bergabung di bisnis ini. Oke? Ya, kita punya pengeluaran. Oke? Dan semakin tinggi kita sekolah, semakin banyak pengeluaran kita. Ya, pengeluaran saya pakai warna merah. Oke? Nah, waktu di sekolah, kita juga punya penghasilan dalam tanda petik. Penghasilan itu dalam bentuk uang jajan dari orang tua. Betul kan? Ya, uang jajan dari orang tua. Kalaupun kita kuliah dan sebagainya, ya kita cari uang itu secukupnya aja lah. Nggak akan mewah-mewah lah. Jadi uang jajan dari orang tua biasanya secukupnya. Nggak mewah-mewah amat. Oke, sini. Sedikit di atas garis merahnya. Oke, sedikit di atas kebutuhan kita. Oke? Nah itu. Ya. Setelah kita sudah lulus sekolah, kita punya penghasilan. Nah, langsung naik set penghasilan. Dan semakin lama kita bekerja, semakin tinggi penghasilan kita. Ya kan? Ya. Namun begitu kita sudah kerja, pasti ada pengeluaran. Pengeluarannya ongkos, makan, mungkin kos-kosan, baju untuk kantor dan sebagainya, ya, uang bensin buat motor dan sebagainya, atau cicilan motor, cicilan mobil, whatever. Itu sudah mulai jadi beban kita. Ada pengeluaran. Oke? Ya, ada pengeluaran set di sini. Ya. Nah, namun ini 21 tahun sampai kurang, ya, sampai kurang lebih. Ini penting loh, fokus ya, ini fokus ya. Kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun. Nah, kita sudah kerja, punya penghasilan, dan masih single. Belum berkeluarga. Belum berumah tangga. Oke, ya. Kita bicara laki-laki mungkin. Ya. Nah, gimana penghasilan melebihi pengeluaran sehingga ada sedikit tabungan. Ya. Ini masih single. Tapi di saat ini kita sudah mulai pacaran. Betul kan? Sudah mulai pacaran. Ya, dan pasti ada pengeluaran traktir ini, traktir itu, dan sebagainya. Oke? Right? Setelah pacaran 3-4 tahun. Ya udah. Karena memang kita, ya laki-laki dan sayang dia, cinta dia, dan nggak aneh-aneh. Kita memutuskan, oke, kita menikah, berkeluarga. Betul ya? Oke? Nah, tentukanlah tanggal pernikahan. Oke, di tanggal pernikahan, pesta pernikahan. Nah, uang tabungan ini yang sudah kita nabung pelan-pelan 5 tahun. Ludes dalam sehari. Betul kan ya? Habis. Pshum. Habis. Ya. Oke. Tapi itu dia kan ya. Semakin anak gede, pengeluaran tambah gede kan? Satu lagi. Anak. 2 anak. 3 anak. Oke. Buset. Naik terus. Oke. Nah. Ya, tapi kita cukup diberkati. Sehingga ya ada sisa lah. Sehingga bisa spending, bisa upgrade motor, upgrade mobil, sekali-sekali ajak keluarga keluar kota dan sebagainya kan ya. Adalah cukup diberkati, handphone bisa di-upgrade dan sebagainya ya. So life is good. Suatu hari anak kita wisuda.
dan sudah dapat pekerjaan. Dan dia bilang, Papa, sekarang saya sudah punya penghasilan sekarang, nggak usah biayain saya, nggak usah kasih uang jajan. Nah, 3 anak saya sudah saya bebas uang jajan. Yang gede 32 tahun, sudah menikah. Nomor 2 usia 22, sudah punya car wash sendiri, punya menghasilkan. Nomor 3 pun sudah usaha sendiri. 3 saya sudah nggak usah kasih uang jajan lagi. Wih, turun. Oke? Silakan ketik teman-teman. Sampai anak kita sudah bisa mandiri dan bisa menghasilkan sendiri. Kira-kira kita ini usia berapa? Kira-kira, silakan. Kira-kira lah. Ya, anak kita semua sudah mandiri lah. Oke? Sehingga sudah nggak perlu uang jajan dari kita. Kita kira-kira berapa? 45, 50, 60, betul ya? Oke? Begitu itu kan? Kalau kita kerja di kantor. Nih, kalau kita kerja di kantor. Usia segitu, usia pensiun kan? Usia gitu, usia pensiun kan? Pengeluaran turun, ya, bahagia. Omset anjlok. Omset anjlok, pensiun kosong. Dari usia 60 sampai 80, pensiun kan? Udah tua kan? Usia 60 sampai 90, saya mau tanya, pengeluaran turun atau naik? Ayo, usia 60 sampai 90 pengeluaran turun atau naik? Silakan ketik, turun atau naik? Turun atau naik? Naik, naik. Oh ya, loh, kok nggak ada kegiatan kok pengeluaran naik? Nah, naiknya kenapa? Naiknya karena kesehatan, naiknya karena beli pampers dewasa. Ya benar, beli pampers orang dewasa. Kita aja udah mulai bocor. Ya, oke, yes. Pengeluaran naik. Naik. Oke? Dan semakin tua, penyakitnya semakin besar. Rumah sakit biayanya pun pengobatan lebih meningkat. Bahkan bisa naik sampai sini. Oke? Betul ya? Penghasilan nggak ada, pengeluaran naik. Ada tabungan nggak? Ada sih. Tabungan kan? Tabungan ini dipakai untuk sini. Ini dipindahkan ke sini. Sini habis. Sisanya pengobatan lebih berat, duit sudah habis. Dari mana duit ini? Minta dari anak. Anak kita aja lagi bangun karir. Betul nggak? Maka sini sih cukup. Ngirit-ngirit sih cukup. Nggak dipusingin. Tetapi pertanyaan saya selalu adalah, apakah cukup akan mencukupi? Terancam miskin di hari tua. Nangkap? 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Maka target Anda tidak cukup. Anda hitung pasang target yang buat biaya sekarang. Pasti target Anda kecil. Pasti target Anda kecil. Toh untuk kebutuhan bulanan sedekah apa sih, segede apa, betul ya? Secukupnya aja, paling 2 kali lipat dari sekarang udah lebih dari nyaman kan ya? Oke. Nah, kalau demikian kenapa Anda lihat orang yang duitnya sudah cukup nyaman, hitung-hitung setiap bulan udah nyaman, kenapa masih kejar prestasi kayak kesurupan? Karena yang dia tinggi ini sebagai cadangan buat sini. Paham? Maka saya tanya, akankah cukup mencukupi? Okay? Is enough really going to be enough? Is enough really going to be enough? Maka dari itu teman-teman,
Sorry, maka dari itu teman-teman, jangan berpikir jangka pendek. Jangan kejar target hanya untuk kebutuhan bulanan sekarang. Target yang harus Anda kejar dan mencapai adalah untuk cadangan hari tua. Dan hanya ada waktu jeda ini. Di sini hanya ada waktu jeda di sini untuk Anda peroleh uang ini. Selama mumpung Anda lagi muda, Anda lagi seger, Anda lagi sehat, Anda lagi tidak muda, adalah tenaga dan semangat orang muda yang saya nggak punya lagi. Saya punya pengetahuan, saya punya kebijakan, saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, saya punya teman-teman. Tapi saya sudah tidak segairah, tidak selapar, tidak. So kalau mau saya kejar, gue udah malas. Jujur, malas. Kalau ditolak ya sudah dah. Capek dah. Saya gitu. Kenapa? Udah usia 60. Usia 60 nggak bakalan tenaga sama seperti 30. Mau makan obat apa juga nggak bakalan. Betul kan ya? Kalaupun cukup tenaga, usia 60 kita tanya, gila sampai udah 60 masih bisa. Saya sudah tidak ada alasan untuk ngegas. Oke, jadi jangan sampai lu sudah ujung di sini, sadar, panik, baru ngegas, kelamaan. Nggak keburu, tenaga udah habis. Manfaatkan ini. Manfaatkan momen ini. Yes, Anda kalah dari pengalaman. Anda kalah dari pengetahuan. Anda kalah dari jaringan kenalan orang. Anda kalah. Tapi Anda punya sesuatu yang ada duit pun nggak bisa bayar. Anda punya tenaga. Anda punya harapan. Anda punya semangat, Anda punya banting bangkit, jatuh bangkit. Itu duit nggak bisa bayar. Mau suntik hormon apapun nggak bisa hilang, nggak bisa replace. Okay? That is what you have. Don't lose it.